Layanan angkutan umum. Sistem transit atau angkutan umum sebagian besar, terutama di daerah perkotaan yang padat yang melayani pelanggan mereka menggunakan stasiun, rute, dan jadwal tetap. Dalam sistem rute tetap, yang dalam regulasi disebut dengan angkutan dalam trayek, saat ini pun berkembang jenis operasi tanpa stasiun, rute yang direncanakan sebelumnya, atau jadwal, yang disebut transit fleksibel, yaitu layanan taksi, layanan berbagi tumpangan, dan beberapa bentuk para transit seperti Uber, Lyft, Gojek, Grab dan Scoop termasuk dalam kategori ini. Tentu saja, dunia tidak hitam dan putih, dan ada hibrida yang menggabungkan fitur baik dari rute tetap maupun transit fleksibel. Misalnya, ada sistem yang menggabungkan pemberhentian tetap dengan rute fleksibel. Contohnya adalah angkutan bandara, yang memiliki satu atau lebih perhentian tetap di bandara yang mereka layani tetapi perhentian tidak ditentukan di wilayah layanannya, dan layanan para transit untuk stasiun kereta komuter. Rute dapat menjangkau seluruh kota dan penumpang dapat menggunakan terminal sebagai titik transfer untuk mencapai titik selain terminal. Lebih dari satu terminal dapat digunakan jika kota besar dan multisentris. Sebagian besar sistem angkutan umum berjalan di sepanjang rute tetap dengan titik keberangkatan, kedatangan yang ditetapkan dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Pada periode tertentu misalnya, setiap 15 menit atau sekali sehari. Namun, sebagian besar perjalanan angkutan umum mencakup moda perjalanan lain, seperti penumpang yang berjalan kaki atau naik bus untuk mengakses stasiun kereta api. Taksi berbagi menawarkan layanan sesuai permintaan di banyak bagian dunia, yang mungkin bersaing dengan jalur transportasi umum tetap, atau melengkapinya, dengan membawa penumpang ke persimpangan. Para transit atau angkutan online terkadang digunakan di daerah dengan permintaan rendah dan untuk orang-orang yang membutuhkan layanan dari pintu ke pintu. Jenis kelas pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang menggunakan mobil bus umum terdiri atas pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi sesuai dengan kapasitas dan konfigurasi kursi. Nilai dan sikap pribadi memiliki pengaruh yang cukup besar pada preferensi perjalanan, mempengaruhi pilihan perjalanan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan perilaku pengguna dari karakteristik demografis dan geografis yang dieksplorasi, hasil survei yang menanyakan berbagai pertanyaan tentang sikap dan pengalaman menunjukkan, orang lebih cenderung menjadi pengguna transit atau angkutan umum jika mereka 1. Menyukai lingkungan sosial. 2. Suka mencoba hal-hal baru. 3. Suka menjadi produktif saat bepergian. 4. Tumbuh dewasa dengan transit, angkutan umum. 5. Tidak suka mengemudi. Faktor karakteristik pelaku perjalanan berkontribusi dalam mempengaruhi pemilihan moda angkutan seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan, kepemilikan kendaraan, tujuan perjalanan, dan frekuensi perjalanan.